Memandang kebijakan tarif resiprokal atau tarif timbal balik ala Presiden Amerika Serikat Donald Trump tak bisa hanya dari satu kacamata. Sama seperti kebijakan lain, kebijakan tarif impor buatan Trump ini juga memiliki untung rugi di baliknya, terutama bagi Amerika Serikat. Kebijakan agresif ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, Amerika Serikat bisa meraup cuan besar. Namun di lain sisi, kebijakan ini juga bisa membawa mudarat bagi negeri Paman Sam. Seperti apa untung rugi dalam penerapan kebijakan tarif buatan Donald Trump, terutama dalam perang dagang dengan China? Pertama-tama, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa alasan Trump membuat kebijakan tarif impor ini. Jika disederhanakan, ada 5 alasan yang melandasi pembuatan kebijakan tarif ala Trump. Pertama, tujuan utama Trump adalah ingin mengurangi defisit perdagangan yang dianggap sangat merugikan ekonomi Amerika Serikat. Adapun defisit ini terjadi kalau Amerika Serikat terlalu banyak mengimpor barang dan jasa dibanding jumlah ekspor ke luar negeri. Nah, itulah mengapa besaran persenan tarif perdagangan yang diterapkan Trump terhadap 180 negara berbeda-beda. Besaran itu tergantung seberapa besar defisit perdagangan Amerika Serikat terhadap negara terkait. Penerapan tarif perdagangan terhadap China lebih besar karena tingginya defisit perdagangan Amerika Serikat dengan China. Pada tahun 2024, defisit perdagangan Amerika Serikat dengan China mencapai 295,4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 4.964 triliun rupiah. Angka itu naik 5,8% dibanding tahun 2023. Oke, alasan kedua adalah Trump ingin memenuhi janji kampanyenya berbunyi Bring Jobs Back to US, alias membawa kembali lapangan pekerjaan ke Amerika Serikat, terutama di sektor manufaktur. Pasalnya, seiring perkembangan, lebih banyak industri manufaktur yang lebih memilih membangun pabrik di negara dengan biaya produksi rendah seperti China, India, dan negara-negara di Asia Tenggara. Sederhananya begini, kalau Trump memberikan tarif impor kepada perusahaan-perusahaan asing, harapannya mereka jadi lebih memilih membangun pabrik di Amerika Serikat langsung ketimbang harus mengekspor ke Amerika Serikat dan tercegal biaya impor. Cara ini sekaligus untuk meningkatkan sentimen nasionalis dan populisme dan menjadi bagian dari slogan andalannya America First. Alasan penerapan tarif selanjutnya adalah sebagai senjata diplomatik alias alat tawar dalam perang dagang. Contohnya terjadi pada China. Semakin China melawan, maka semakin tinggi pula tarif yang diancamkan kepada Beijing. Dan contoh kedua adalah adanya renegosiasi dalam NAFTA atau North American Free Trade Agreement menjadi USMCA atau United States-Mexico-Canada Agreement. Melalui kebijakan ini, Trump memainkan strategi geopolitik demi memperkuat posisi Amerika Serikat dalam negosiasi global di tingkat perdagangan maupun keamanan internasional. Alasan keempat, Trump ingin mengatasi praktik perdagangan yang dianggapnya tak adil. Menurut Trump, banyak negara seperti China, Uni Eropa, dan Meksiko memanfaatkan Amerika Serikat dalam perdagangan internasional. Kelima, Trump ingin melindungi dan memperkuat industri strategis dalam negeri Amerika Serikat seperti baja, aluminium, dan energi. Trump ingin mengurangi ketergantungan Amerika Serikat terhadap baja dan aluminium dari negara asing, terutama China. Pertanyaan selanjutnya, apa untung rugi yang bisa dialami Amerika Serikat dari kebijakan agresif ala Trump ini? Oke, pertama kita bahas dari keuntungan yang bisa dipetik Amerika Serikat dari perang dagang dengan China. Ada 4 keuntungan atau potensi yang timbul dari kebijakan tarif Trump ini. Pertama, industri dalam negeri menguat karena produk lokal jadi lebih kompetitif di pasar domestik. Sektor yang diuntungkan kemungkinan besar utamanya baja, aluminium, dan manufaktur. Itu adalah ketiga komponen yang selama ini banyak diimpor Amerika Serikat dari China. Kedua, negosiasi perdagangan Amerika Serikat jadi lebih kuat. Ketiga, Amerika Serikat jadi mengurangi ketergantungannya pada barang dan jasa impor asal China. Tak hanya menciptakan kemandirian ekonomi, lapangan pekerjaan pun diharapkan turut menjamur imbas penerapan kebijakan ini. Keempat, meningkatkan pendapatan langsung ke pemerintahan federal. Dan kelima, menarik minat investor asing. Nah, alasan kelima ini cukup menarik. Bisa dibilang kebijakan Trump ini berpotensi menarik investor asing, tapi bisa menjauhkan juga. Karena begini, investor asing bisa saja masuk ke Amerika Serikat karena ingin mengincar tarif impor, mengincar keberadaan pasar yang besar, dan adanya kebijakan protektif yang melindungi industri di Amerika Serikat.
Tapi bukan tidak mungkin investor asing justru mengurungkan minatnya. Pasalnya, investor bisa saja ragu karena kebijakan agresif dan mendadak ala Trump yang bisa berubah sewaktu-waktu. Kemudian, kecenderungan biaya produksi di Amerika Serikat yang lebih tinggi, resiko retaliasi dagang, dan terganggunya rantai pasok global karena bahan mentah atau komponen dari luar negeri jadi lebih mahal. Nah, sebenarnya bisa saja investor asing masuk, asal perusahaan-perusahaan terkait punya pasar yang kuat di Amerika Serikat. Oke, sekarang apa kerugian yang bisa dialami Amerika Serikat? Amerika Serikat bisa mengalami 6 kerugian dari diterapkannya kebijakan tarif impor ini. Pertama, dalam jangka pendek, para warga Amerika Serikat harus mengalami lonjakan harga yang tinggi pada produk-produk impor, terutama untuk produk elektronik, kendaraan, dan produk pertanian. Kedua, Amerika Serikat bisa mendapatkan balasan dari negara lain, terutama terhadap produk pertanian Amerika Serikat seperti kacang kedelai, daging, dan lain-lain. Hal ini pun sudah terjadi dalam perang dagang antara China dan Amerika Serikat. Ketiga, rantai pasokan yang efisien di Amerika Serikat bisa terganggu. Maksudnya begini, di Amerika Serikat banyak perusahaan yang bergantung pada komponen impor. Jika komponen impor terkena dampak kebijakan, maka otomatis produk rakitan Amerika Serikat ikut melonjak pula. Sementara di lain sisi, China telah lama membangun jaringan logistik dan infrastruktur yang kuat di beberapa sektor manufakturnya. Ditambah, tenaga kerja di Amerika Serikat pun jauh lebih mahal dibanding di China. Di Amerika Serikat, biaya upah per jam produksi sekitar $30 Amerika Serikat atau sekitar Rp500.000. Sementara di China, kurang dari setengahnya, yakni sekitar $12 Amerika Serikat atau Rp200.000. Kerugian keempat adalah penurunan minat investor asing seperti yang sudah disinggung sebelumnya. Kelima, adanya kontraksi pada sektor tertentu. Dan keenam, adanya pembalasan dari negara mitra lain seperti contohnya China. Itu tadi sejumlah perhitungan untung dan rugi dari perang dagang antara Amerika Serikat dan China dalam penerapan kebijakan tarif resiprokal ala Donald Trump. Ada beberapa hal yang harus dikorbankan Amerika Serikat, namun ada pula potensi cuan besar di balik penerapan kebijakan agresif ini. Juntrungnya, semua tergantung pada situasi geopolitik dunia dan respons dari negara-negara mitra Amerika Serikat. Kira-kira, bisakah Amerika Serikat tetap menjaga stabilitas kondisi ekonominya dan menjaga agar kerugian yang dialami tidak lebih besar dari untung yang didapat? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.